Non santi kuya vocati, sed vocati kuya santi. Masih ingat? Artinya, bukan karena kudus orang terpanggil, tetapi terpanggil untuk menjadi kudus. Jangan lupa lagi ya. Bukan karena kudus orang terpanggil, tetapi terpanggil untuk menjadi kudus. Pertanyaan, siapa yang dipanggil? Semua kita. Berkat rahmat baptisan yang sudah kita terima, kita semua dipanggil. Dipanggil untuk apa? Hari ini melalui bacaan-bacaan yang sudah kita dengar, pada bacaan pertama kita dipanggil untuk menjadi nabi. Nabi untuk diri sendiri, nabi untuk keluarga, apalagi mereka yang caleg, nabi untuk semua. Bukan hanya untuk yang Katolik, tapi nabi untuk semua. Nabi yang model macam mana? Ini kita lihat sekarang. Dari kitab Ulangan ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Dia bilang begini, seorang nabi sama seperti aku akan dibangkitkan bagi Tuhan Allahmu dari tengah-tengahmu. Bukan dari siapa-siapa, dari tengah-tengah kita sekalian. Rahmat baptisan yang sudah kita terima, kita pertama-tama dipanggil untuk menjadi nabi untuk diri sendiri. Kalau sudah berkeluarga, kita dipanggil untuk menjadi nabi bagi keluarga kita. Kalau kita dipercaya menjadi kepala desa, kita dipanggil menjadi nabi untuk masyarakat kita. Sebagai caleg, demikian. Kita dipanggil untuk menjadi nabi bagi yang lain. Berikutnya, ada hal-hal yang menjadi ketentuan menjadi seorang nabi. Itu yang pertama ya. Kita dipanggil, semua kita harus sadar bahwa setiap kita dipanggil. Itu pertama. Yang kedua, menjadi nabi di zaman ini, orang bilang gampang-gampang, sulit. Atau sebaliknya, sulit-sulit gampang. Contohnya sulit gampang, gampang-gampang sulit itu menjadi nabi. Yang penting saya sudah sambut baru. Ya sudah saya Katolik sudah. Itu gampang-gampang sulit. Setelah saya sambut baru, apa selanjutnya? Apakah saya berhenti hanya setelah saya sambut baru? Terus sulit gampang. Itu pengejawantahan. Saya yang mengaku diri Katolik tadi. Apa yang harus saya buat? Dia bilang begini, orang yang tidak mendengar firman-Ku yang diucapkan oleh Nabi itu, padanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Jadi orang yang sudah kita pilih, Mama waktu pilih Bapak, itu mau punya mau sendiri, bukan pastor yang hei ambil dunia, bukan. Mau punya mau sendiri, pilih suami yang modelnya seperti ini. Jadi kalau Mama tidak dengar dia, Mama dituntut pertanggungjawaban. Pun sebaliknya, Bapak yang terkasih, Bapak sendiri yang memilih istri dengan standar, dengan spek yang model ini, gitar standar. Sendiri yang memilih dengan segala kelebihan dan kekurangan Mama. Ketika bangun pagi, Mama lihat Mama kenapa bisa pilih? Papa dituntut bertanggung-jawaban. Juga kepada mereka-mereka yang sudah kita pilih berdasarkan hati nurani, bukan berdasarkan suara, berdasarkan hati nurani. Saya pilih dia sebagai pemimpin saya, kepala desa, camat, apa saja. Dituntut bertanggung-jawaban juga. Makanya sulit. Apalagi di waktu-waktu mendekat ini, dia bilang, Bapak, Mama, saudara-saudari terkasih, kita semua ini keluarga. Keluarga dari mana? Musuh sekarang keluarga.
Jadi jangan lupa coblos nomor ini. Sekarang berkeluarga dulu di mana saja. Jadi ingat, diminta pertanggungjawaban. Yang terakhir, ini capai mana? Nanti lupa. Yang terakhir dari bacaan pertama. Seorang nabi yang berani mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan. Nabi seperti itu harus mati. Kerasin bangsa. Saya sudah dipercayakan menjadi kepala keluarga. Tetapi karena kita satu untuk selama-lamanya setia dalam untung dan malam, suka dan duka, sakit dan sehat, sampai maut memisahkan. Itu untuk kita. Kalau yang lainnya bisa 02, 03 bisa, kita tidak. Kalau setelah itu sudah menjadi nabi dalam keluarga, baru mulai diri setelah. Jadi bagus yang setelah. Bahaya. Nabi model macam ini dia harus mati. Pulang sama ibunya, mama terkasih. Mama sendiri yang pilih. Tapi setelah itu baru mama pilih lagi yang lain. Harus mati mama. Karena kalau ngomong soal kata, dalam hal ini bapak-bapak manis untuk soal kata-kata. Mama lemah di telinga, itu yang repot. Bapak lemah di mata. Jadi ketika ada yang bilang begini, oh cantik sekali. Langsung aduh. Bapak manis di mulut, mama lemah di telinga. Bukan dari sekarang, sudah dari zaman dulu. Adam dan Hawa, itu Adam dan Hawa. Hawa dengan begini, oh makan, tidak apa-apa, kok tidak mati? Dia makan buah itu. Setelah itu, Adam pun begitu. Lihat buah yang bagus, makan, sudah jatuh dalam dosa. Sudah dari zaman dulu, bukan dari sekarang. Paulus bilang, aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Mungkin pernah dengar bilang ini, jangan cemas tentang makanan, pakaian, atau hiasan, iman, harap, serta bekerja. Tahu ini? Tidak. Ya, ada yang tahu, ada yang tidak. Jadi jangan cemas soal makanan, soal pakaian. Iman, harap, dan bekerja. Nah, itu penting. Jangan sudah beriman dan Tuhan tolong kirim beras satu kawan, hidup enak. Tidak bisa. Beras jangan untuk usahakan. Kecuali modelan peminat begini, nanti saat kau satu. Supaya hidup tanpa khawatir, iman, harap, dan kerja itu berapa? Biar mau presiden, mau siapa saja, tetap kita akan kerja juga. Mau pilih 02, 03, 01, tetap kerja. Mungkin dia akan kasih 1-2 kali ya, dia kasih. Setelah itu sudah tidak lagi. Kalau mau supaya hidup tanpa kekhawatiran, iman, harap, dan bekerja. Yang berikut, orang yang tidak beristri memusatkan perhatian pada perkara Tuhan. Bagaimana? Supaya Tuhan berkenan padanya. Orang yang beristri memusatkan perhatian pada perkara duniawi. Bagaimana supaya dia dapat menyenangkan istrinya. Jadi ini panggilan Nabi sudah dibagi. Tidak ada yang bilang berkeluarga lebih rendah daripada hidup selibat sebagai seorang ibu. Tidak. Sama derajat, martabat, harta. Mau sebagai imam atau mau sebagai kepala keluarga, semua itu kita dipanggil menjadi nabi yang sama. Begitu. Tergantung bagaimana kita sekarang mau melihat itu untuk
Tidak hanya mementingkan apa yang menjadi tuntutan pribadi semata, supaya menyeimbangkan sebagaimana saya bilang dalam kata pengantar antara yang jasmani dengan yang rohani, yang spiritual harus seimbang. Orang yang beristri akan memusatkan perhatian pada istrinya, harus seperti itu. Dia menjadi nabi untuk keluarganya, itu penting. Jadi banting tulang cari uang untuk memiliki keluarga itu harus, karena bapak yang memilih itu jalan. Dan kami pun demikian, tidak beristri berarti harus memusatkan perhatian pada apa yang sudah dipilih. Hanya kadang-kadang, bukan hanya soal keluarga, kami juga yang sudah bilang mau memusatkan perhatian pada Tuhan, dipanggil tengah malam tidak mau. Padahal tidak bisa cuma di rumah. Tapi ketika dipanggil tidak bersedia, sibuk, sudah jam tidur. Nah itu juga menjadi kekurangan Tuhan. Menjadi nabi model macam itu kan, yang katanya memusatkan perhatian pada Tuhan, dan Tuhan harus ditemui dan dicari ketika orang membutuhkan, dilayani. Gampang untuk saya berkata, tetapi ketika saya diminta, apakah saya bersedia juga dibangunkan tengah malam jam 2? Ada orang minta minyak suci. Jadi untuk saya dan untuk kita semua juga hari ini ditantang oleh bacaan ini. Cukupkah saya ini sudah menjadi nabi yang benar-benar sesuai dengan apa yang Yesus katakan? Soal roh jahat. Ingat, menjadi seorang nabi juga sebagaimana yang dialami oleh Yesus di Nazaret. Nabi ini dalam hal ini bukan hanya nabi sebagai seorang pastor, tapi juga sebagai kita semua nabi. Itu bisa terjadi 3 hal sekaligus, sebagaimana orang kerasukan ini dia bilang begini. Dia berteriak, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang untuk membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah. Ujian yang disampaikan terkadang di dalamnya diselipkan dengan juga bagaimana orang mencakukan orang lain. Di dalam ujian itu ada hal yang membuat orang merasa tersinggung. Itu ibarat tidak semua tepukan itu bernada pujian. Nyamuk mati karena tepuk. Ya, kadang-kadang kita juga harus hati-hati. Sebagaimana orang yang kerasukan ini, dia berteriak, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Kadang-kadang kita dengan zona nyaman kita tidak mau diusik. Apa urusan kalau sibuk-sibuk dengan saya? Urus sendiri kalau keluarga, kau jangan sibuk dengan saya. Saya mau pergi gereja dan tidak ada urusan saya. Dan sampai ini sudah kerasukan orang jahat. Engkau datang hendak membinasakan kami, penuh kecurigaan. Tapi sih tidak ada puji lagi. Aku tahu engkau yang kudus dari Allah. Diangkat, kadang-kadang kita itu begitu ya. Angkat dulu dia, sedot mati. Atau kalau ada orang di balik B, bilang kau baik sekali. Saya bilang, tidak mau saya hapus. Tetapi menjadi nabi harus seperti Yesus. Dia katakan, diam, keluar daripada. Ini untuk bapak-bapak. Bapak-bapak tak kasih. Halo bapak-bapak, ada bapak kan? Bapak-bapak, tipsnya. Kalau mama sudah belajar berteriak, diam, keluar daripada. Katakan itu kepada mama. Mungkin mama tidak suka. Pun sebaliknya, kepada marah-marah, mama bilang, diam, keluar daripadanya. Mungkin bapak itu segera suka. Tips yang bagus, sebuah rumah tangga harmonis.
diam. Karena diam itu kadang-kadang bisa juga menjadi, orang bilang diam itu emas. Dan kadang-kadang diam juga itu berkhianatan, bisa jadi. Baik Pak Imam, saudara-saudara terkasih, semoga melalui bacaan-bacaan suci hari ini kita semua dikuatkan untuk menjadi nabi-nabi yang berkualitas di zaman ini.